Di tengah polemik Medina Zain yang menyeret nama Uya Kuya hingga Dennis Karyesta atas kasus dugaan penipuan, mendadak nama kedai kopi Joni yang selama ini menjadi tempat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menampung keluhan masyarakat tiba-tiba ramai menjadi sorotan setelah pengacara Medina Zain, Rasman Arif Nasution meradang lantaran tidak diperbolehkan jalani konferensi pers di kedai kopi tersebut. Para pedagang di sekitaran kedai kopi Joni pun kabarnya menolak kedatangan Rasman hingga diantaranya menutup kedai-kedai mereka. Lantas seperti apa reaksi Rasman yang marah besar saat ditolak masuk hingga suasana saat itu pun memanas? Seperti apa detik-detik Rasman yang tetap nekat melakukan konferensi pers di sana? Masih dalam kesempatan tersebut, seperti apa pula Dennis Karyesta yang kemarin terlihat datangi Rasman Arif Nasution yang sedang melakukan preskon terlihat membawa mobil mewah berwarna merah untuk Rasman yang diakui Dennis. Mobil tersebut sudah dibayar uang muka sebesar 1 miliar rupiah hingga Rasman pun memberi reaksi. Dan bagaimana pula di saat Rasman sedang preskon di depan awak media, Dennis justru terlihat adu mulut dengan kuasa hukum Rasman lantaran tidak terima dengan perlakuan pengacara Rasman tersebut. Dan benarkah selain Dennis Karyesta yang sudah dilaporkan oleh Rasman ke Polda Sumatera Utara sejak 18 Juni 2022 lalu lantaran dugaan adanya pelanggaran Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik dan juga penghinaan, nama Uya Kuya juga disebut oleh Rasman akan dilaporkan ke pihak berwajib hingga Rasman pun memberi waktu Uya Kuya selama 4x24 jam untuk meminta maaf sebelum dilaporkan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedai Kopi Joni memang dikenal sebagai tempat pengacara kondang tajir melintir Hotman Paris Hutapea untuk menampung keluhan masyarakat. Kedai yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara itu kini pun menjadi populer di kalangan masyarakat sekedar untuk bersantai sambil minum kopi. Namun kemarin, kedai kopi Joni mendadak ramai mendapat sorotan lantaran tempat tersebut akan didatangi oleh pengacara Rasman Arif Nasution yang akhir-akhir ini tampak berseteru dengan Hotman Paris untuk menggelar acara preskon terkait polemik dirinya dengan selebgram Dennis Karyesta dan juga Uya Kuya. Ya, sebelum acara digelar, para pedagang yang berjualan di sekitaran kopi Joni yang diwakilkan oleh pria bernama Eric merasa tidak setuju dengan kedatangan Rasman yang akan menggelar preskon untuk membahas permasalahan kisruhnya dengan Uya Kuya dan Dennis, di mana meminta Rasman untuk tidak membawa polemik itu di tempat kopi Joni yang selama ini sebagai tempat bersantai bagi penikmat kopi. Saya memohon dengan abang saya Rasman Arif Nasution bahwa ada kabar bahwa abang akan melaksanakan konferensi pers pada siang hari ini di Kopi Joni. Dan kami, abang lihat sendiri bahwa dengan adanya berita seperti itu, sebagian besar pedagang, kami tidak ingin adanya konferensi pers terhadap Kopi Joni oleh abang Rasman itu. Jadi dengan segala maaf, segala hormat, saya mohon agar masalah ini jangan sampai terbawa-bawa ke sini, karena abang lihat sendiri pedagang sebagian besar itu tutup. Mereka punya juga yang namanya alasan-alasan tersendiri, kekhawatiran tersendiri.
Ini kan tempat umum untuk orang datang ngopi. Kita welcome orang. Bang Rasman juga sebagai lawyer kok, ya kan. Kita juga sebagai orang yang pingin juga melihat bagaimana penegakan hukum kita di sini. Gitu loh. Kita tidak mencampuri urusan yang lain-lain. Itu ranah hukum. Kita di sini kan ngopi gitu loh. Kalau datang tanpa konferensi pers atau sharing-sharing, welcome loh kita. Orang kita ngopi itu kan apa ya? Untuk penikmat ngopi. Ya, gitu loh. Semua kita ngopi untuk bersaudara. Menurut Erick, para pedagang di sekitar kedai kopi Joni memang sengaja menutup kedai-kedai mereka setelah mengetahui Rasman akan menggelar jumpa pers di kedai kopi Joni. Alhasil, melihat dirinya dihadang oleh pria bernama Erick yang mewakili kedai kopi Joni hingga menagih izin dari Rasman untuk menggelar jumpa pers. Pengacara berusia 50 tahun itu pun meradang dan mengaku keberatan lantaran kedai tersebut adalah tempat umum yang terbuka bagi semua orang. Tak hanya itu, Rasman yang terlihat begitu emosi lantas meminta surat larangan dari pemilik kedai kopi Joni untuk menggelar jumpa pers di tempat mereka. Namun Erick justru tak bisa menunjukkan yang diminta hingga Rasman pun nekat menerobos masuk ke kedai kopi yang kemarin tidak beroperasi tersebut dan melakukan konferensi pers di sana. Lantas seperti apa pula reaksi dari Hotman Paris yang kini tengah berada di Singapura melihat hal ini? Yang punya kopi Joni? Iya. Ini bukan kopi Joni. Saya di dalam. Ya, gitu. Iya benar Pak. Ini food court, Bos. Untuk press conference yang food court kan ada yang punya siapa? gitu Bang. Gitu. Ayo. Press conference gitu Bang. Masuk. Ya. Oh, enggak ada. Bukan. Ini aja kan sudah Rekam nih. Foto boleh. Iya boleh Bang. Kau jangan sok jago. Bukan jago Bang. Kau belum kenal saya, ya? Iya. Hati-hati kau. Saya hormat. Ya? Kau belum tahu saya siapa, ya? Jangan kau campur saya. Ya? Kau minggir sana. Bukan kau punya nih. Saya minta izin Pak. Dengan segala Kau saya suruh minggir sana. Rekam nih. Siapa namanya? Kata tadi. Namanya siapa? Siapa nama kau? Nama kau siapa? Nama kau siapa? Erick Wantalangi. Erick, coba nomor telepon kau berapa? Kau dari mana? Saya tiap hari di sini. Enggak, saya tanya, kau dari mana? Apa dasar kau melarang saya press con di sini? Gini Pak, tadi kan Saya mau tanya, dasar kau apa? kita kan Mana ini punya kau enggak ini? Ini kau punya? menyeliput. Mana yang punya ini? Ya, kau pinggir sana. Makan. Kau pikir negara ini bisa kau, Iya, siap. Saya proses hukum kau nanti. Udah. Mau apa dia? Oke, siap. Ya. Catat namanya. Kau belum kenal kita, siapa kau pikir? Tidak ada larangan ke sini, larangan kepada Rasman Arif minum kopi. Tidak ada juga larangan di sini, dilarang preskon. Kalau Hotman Paris bisa di sini hari Minggu, hari Sabtu terima orang. Kalau saya buka di sini juga besok ada misalnya penanganan kasus gratis, boleh dong. Salam dari Singapura. Aku mendengar berita para pedagang di Kopi Joni rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ. Wah, mereka sudah bisa menseleksi warga mana yang pantas diterima. Aku mendengar bahwa seluruh pedagang di Kopi Joni protes, rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ melakukan konferensi pers. Aduh, kapan manusia kita ini mengenal rasa malu ya? Nih, udah datang ke Singapura deh, gua kasih kamu, gua kenalin itu sama pengacara top dunia. Akhirnya Rasman nekat gelar konferensi pers di kedai kopi Joni. Seperti apa pula Dennis Karyesta yang kemarin terlihat datangi Rasman Arif Nasution yang sedang melakukan preskon, terlihat membawa mobil mewah berwarna merah untuk Rasman hingga Dennis terlihat adu mulut dengan kuasa hukum Rasman. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Pemirsa Intens Investigasi. Sesaat setelah Rasman meluapkan kemarahannya lantaran ditolak menggelar preskon, akhirnya Rasman dan kuasa hukumnya pun menggelar acara tersebut di mana membuka topik tentang permasalahannya dengan Dennis Karyesta. Namun, lagi-lagi kehebohan pun kembali terjadi di mana tiba-tiba saja Dennis Karyesta datang hingga saat Rasman tengah berbicara di depan awak media, suara Dennis yang cempreng pun mengacaukan suasana. Ternyata di luar, terlihat Dennis datang membawa mobil mewah sambil berteriak-teriak memanggil nama Rasman. Panggilannya tak digubris Rasman, Dennis pun masuk ke lokasi preskon. Rasman akhirnya mengikuti permintaan seterunya itu yang datang membawa sebuah mobil mewah berwarna merah yang diakui Dennis sudah dibayar uang mukanya sebesar 1 miliar rupiah di mana rencananya akan diberikan Dennis kepada Rasman. Dan di ujung semua kekacauan ini dan tidak disangka pada akhirnya Rasman justru bersedia berfoto bersama dengan Dennis hingga menerima 1 buket bunga pemberian dari Dennis. Abangku sayang! Abang Rasman, I love you! Bang Rasman, I love you! Kedengeran gak sih? Kedengeran kan? Oke. Abang, I love you, Bang! Ayo lihat yuk, Bang. Lihat. Saya udah bilang sama kalian, saya mau sama Dennis ini, walaupun terpaksa hati saya, kalau lunas lambonya. Bang, 1 menit. Maksudnya apa? Kan ada di depan DP 1M. Bang, madep sini depan, Bang. Aduh dulu. Ini madep sini bang, semuanya bang. Sisanya apa? Kesini, madep sini Dan. Iya, kan saya kan emang di DP 1M. Abang lunasin sisanya. Pik. Saya kan menawar Hotman Paris. Bang, geseran dikit, Bang. Bang, geseran dikit, Bang. Saya sudah dibilang Ibu Ida tadi, Dennis, uang tidak pernah bicara. Bang, kabar? Saya insya Allah tempat istirahat saya pun ada. Sudah dibilang Ibu Ida kan, saya nggak pernah ngomong apa-apa. Ya. Saya tidak pernah bilang harta saya Baik, pakai chat fokus. triliunan dan Oke, lain-lain. thank you. Ya. Sedikit aja Bu Ida. Sini Bu Ida. Nggak apa-apa Bu Ida. Ini lo kalau Jadi banyak, gini, Pak. saya nggak Baik, mau geser sana, nanti Bu Ida. kesankan seolah-olah saya melarikan diri dari anak ini. Saya nggak mau. Saya ini gentle. Oke. Kita dengan Bu Ida ini sama semua orang Batak. Ini Bu Ida ini Batak ya, supaya kamu tahu ya. Jadi yang saya tawar itu adalah mobilnya Hotman Paris, Lamborghini, karena dia dalam beberapa postingan mengatakan saya ini seperti ya, mereka tidak sebut saya, meras, tapi dia unsurnya ada, meras. 1 juta, 5 juta, malaki dan lain-lain. Makanya saya tawar, karena saya merasa direndahkan. Kamu udah DP? Udah DP benar ya? Benar. Nah, Sisanya saya apa akan lunasinya? cek dari uang, itu uang kamu. Iya. Kamu sisanya ambil dari mana? Uang saya. Iya, kamu dapat dari Uang mana? kuras tabungan. Uang kuras tabungan. Nanti akan cek. Iya. Kalau ternyata itu benar, tapi akan saya Tapi telusuri apa uangnya lunasinya? ya. Benar ya? Apabila ternyata tidak ada, Dan tiba. saya akan persoalkan ini. Kalau sempat benar, maka showroom ini pun ikut melakukan kebohongan publik. Hati-hati bos, ya. Kalau DP-nya benar diterusin, Bang. Ya, nanti saya jawab. Cukup ya? Tapi Oke. kalau benar Ini saya bawa ya. Dennis mau beliin mobil ya Den ya? Mau beliin mobil kan? DP udah DP. Mau beliin mobil, nge-DP-in mobil, tapi kan katanya suruh lunasin. Iya. Ya dilunasin gak? Itu udah datang mobil. agak aja nggak ada duitnya kayaknya deh. Aslet itu. Dennis memang terbilang nekat mendatangi acara preskon Rasman yang kemarin dipenuhi oleh para awak media. Bahkan selain sebelumnya Dennis yang sempat berteriak-teriak di luar kedai kopi Joni, perdebatan sengit pun terjadi antara Dennis Karyesta dengan pengacara Rasman Ida Neti. Hingga membuat situasi preskon itu pun menjadi ricuh. Hal itu bermula di mana Dennis yang mengenakan jaket dan topi itu nekat masuk ke dalam ruangan hingga duduk tepat di samping Ida Neti. Wanita yang juga berprofesi sebagai penjual bunga itu terdengar selalu menimpali ucapan demi ucapan yang tengah diucapkan oleh Rasman. Hingga hal itu pun membuat Ida Neti geram dan menyuruh Dennis untuk tidak mengganggu kelangsungan preskon tersebut. Bahkan suasana itu pun semakin memanas tatkala Dennis bertanya apakah dirinya hina di mata Ida Neti
hingga hal itu pun lantas membuat kuasa hukum Rasman hilang kesabaran dan akhirnya menggebrak meja. Tolong jangan diganggu. Bu Ida ini pengacara Jangan saya. diganggu. Ibu jangan tunjuk saya. Iya, kamu jangan diganggu. Saya kan Jangan wanita. diganggu. Saya kan wanita. Wanita apa? Kalau wanita nggak begini. Iya, ibu kenapa marah-marah? Jangan diganggu. Jangan tunjuk saya. Orang Ibu jangan tunjuk saya. Iyalah, mau apa kau? Jangan tunjuk aku. Jangan tunjuk. Cari Bisa masalah ngomong baik. Ini pengacara saya itu istri saya dari tadi menahan diri ya. Iya. Makanya Saya juga baik-baik saya sama masih abang. syukur Abang ngomong gini tidak suruh tadi kamu di pergi. YouTube. Ini dari pengacara tadi saya, kau mancing ya. Enggak ada Jadi mancing. Di samping kekisruan yang terjadi pada preskon Rasman kemarin, ternyata Rasman Arief Nasution sudah melaporkan Dennis Karyesta ke Polda Sumatera Utara sejak 18 Juni 2022 dengan pasal Undang-Undang ITE. Lantas mengapa Rasman ingin uya-kuya untuk meminta maaf dan memberinya waktu selama 4x24 jam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dalam preskon yang digelar Rasman kemarin, rupanya Rasman berniat menempuh jalur hukum terhadap Uya Kuya lantaran Uya Kuya diduga telah mencemarkan nama baiknya di media sosial. Meski begitu, sebelum dirinya yang akan menempuh jalur hukum, Rasman mengumumkan somasi terbuka kepada Uya Kuya untuk segera meminta maaf di depan awak media dengan memberinya waktu selama 4x24 jam. Mendengar hal tersebut, lantas seperti apa pula tanggapan Astrid selaku istri Uya Kuya? Lewat kesempatan ini juga, saya telah membaca dan mendengar podcast Uya Kuya. Uya Kuya unsurnya menurut ahli, menurut teman-teman saya penegak hukum, menurut teman-teman saya advokat, telah memenuhi unsur untuk saya buat laporan polisi. Di antaranya, saudara Uya Kuya telah secara sengaja melakukan, satu saja ya, saya kasih tahu ini, telah secara sengaja memasang foto Dr. Ran, saya, ketika dia menginterview saudara Samsul Caniago, dia tampilkan foto saya yang sedang memegang surat kuasa dengan Samsul Caniago. Sebelum saudara saya buat seperti Dennis Karyesta, saya minta saudara minta maaf kepada saya dalam jangka waktu 4x24 jam di depan media dan podcast saudara. Mau siapapun, aku, kamu, mas sendiri, kalau tidak suka atau merasa dirugikan atau bagaimanapun boleh berhak melapor. Boleh. Jadi kalau dia melaporkan ya itu kan hak semua warga negara Indonesia. Ya pokoknya intinya semua orang berhak melapor. Begitupun juga saya nanti juga bisa berhak melapor. Ya. Sementara itu, dalam preskon yang digelar di kedai Kopi Joni kemarin, Rasman pun mengungkap jika Dennis Karyesta diam-diam sudah dilaporkan oleh dirinya ke Polda Sumatera Utara sejak 18 Juni 2022 lalu dengan sangkaan telah melanggar Undang-Undang ITE. Ya, seolah tak tahan dicerca dengan beragam komentar pedas dari Dennis di media sosial, Rasman pun akhirnya memilih melaporkan Dennis ke polisi dengan beberapa poin yang telah ia sangkakan, seperti adanya ujaran kebencian dan keterangan palsu, tuduhan memeras, mencemarkan nama baik, hingga menuduhnya sebagai rentenir. Melihat dirinya telah dilaporkan di Polda Sumatera Utara, lantas seperti apa reaksi dari Dennis sendiri? Saya pada tanggal 18 Juni
2022 pukul 2:21 dini hari, saya telah resmi melaporkan Saudari Denis Carista dan Saudara Syamsul Caniago ke Polda Sumatera Utara. Adapun laporan saya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang IT atau ITE Pasal 27 Ayat 3, perubahan Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008. Dan saya berharap laporan ini akan dikembangkan sehingga masuk pada ujaran kebencian serta adanya keterangan palsu di depan umum. Terhadap siapa? Terhadap Saudara Denis Carista. Ini LP-nya, ya. Ya semua orang bebas melaporkan dong, iya kan? Bebas melaporkan, dan saya percaya polisi adalah sahabat masyarakat dan masyarakat Indonesia bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.